Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Setelah anggota baru DPD RI dilantik, sejumlah tugas sudah menunggu diselesaikan untuk kesejahteraan daerah. Untuk memudahkan tugas yang cukup berat itu, DPD akan melakukan pemilihan ketua komite. Seperti apa proses pemilihan komite? Berikut liputannya untuk Anda. Komite di DPD RI yang berjumlah 4 ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Komite memiliki tugas merancang undang-undang untuk kepentingan daerah di seluruh Indonesia. Keempat komite ini yakni Komite 1 bertugas merancang pengelolaan terpadu kawasan megapolitan Jabodetabek. Selanjutnya Komisi 2 merancang RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Penanaman Modal. Kemudian Komisi ketiga bertugas merancang RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Sedangkan Komite 4 menyusun RUU yang berkaitan dengan APBN dan APBD, ekonomi dan kekayaan negara. Proses pemilihan berjalan tertib. Setelah menetapkan pimpinan masing-masing komite yang akan disahkan pada sidang paripurna, keempat komite merupakan patokan DPD RI dalam melaksanakan pengabdiannya untuk mensejahterakan daerah-daerah di Indonesia. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto, dan Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Sidang penetapan kelengkapan DPD berlangsung cukup sengit. Hal itu ditujukan dengan walkout-nya senator dari Papua, meskipun pada akhirnya dapat dibujuk untuk kembali ke persidangan. Persidangan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Irman Gusman didampingi oleh 2 senator, yaitu Ratu Hemas dan Muhammad Faruk. Sidang digelar di Gedung Nusantara 5, Kompleks Parlemen Senayan. Sidang beragendakan laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, penyampaian laporan kinerja PURT tahun 2013-2014, dan pengesahan keputusan DPD RI penutupan masa sidang keempat tahun 2013-2014. Terkait penyampaian laporan pelaksanaan tugas-tugas alat kelengkapan, Iwayan Sudirta selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang mengatakan, proses sidang cukup alot ketika beberapa senator menyinggung pembelotan beberapa anggota DPD pada pemilihan ketua MPR. Sidang berjalan cukup lama dan penuh interupsi keras, hingga walkoutnya senator DPD RI wilayah Papua karena kurang puas dan belum sepaham dengan agenda persidangan. Namun Faruk Muhammad berhasil menenangkan ketiga senator Papua yang berseteru. Sidang dilanjutkan hingga 2 hari ke depan untuk memilih ketua komite. 4 komite di DPD RI diperuntukkan merancang undang-undang sesuai bidangnya. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto, dan Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Irman Gusman resmi menetapkan senator dari Jawa Tengah Ahmad Mukawam sebagai Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang membidangi sejumlah permasalahan terkait otonomi daerah, politik, hukum, dan HAM, serta ketertiban umum. Tepatnya Kamis 9 Oktober kemarin, dalam lanjutan agenda rapat terkait kelengkapan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para senator menggelar rapat komite untuk menentukan struktur pimpinan komisi yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua komisi. Seluruh komisi serentak menggelar rapat komite yang dipimpin langsung oleh para pimpinan DPD RI. Satu diantaranya prosesi pemilihan pimpinan Komisi 1 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Irman Gusman. Dalam proses persidangan, senator asal Sumatera Barat tersebut berhasil menetapkan Ketua Komisi 1 melalui hasil musyawarah dan mufakat, yang menetapkan senator dari Jawa Tengah Ahmad Mukawam sebagai Komisi 1 yang akan membidangi sejumlah persoalan otonomi dan kebijakan pemerintahan pusat dan daerah, serta persoalan politik, hukum, dan HAM. Ahmad Mukawam yang terpilih sebagai Ketua Komisi 1 ini didampingi 2 senator dari wilayah barat dan timur tanah air,
yakni Fahrul Rozi, senator dari Nangru Aceh Darussalam, dan Beni Ramdhani, senator asal Sulawesi Utara. Terpilihnya mantan politisi Partai Persatuan Pembangunan ini mendapat apresiasi dari Ketua DPD RI Irman Gusman yang menilai sosok Ahmad Mukawam sebagai figur yang profesional dan berpengalaman, khususnya di dalam mengemban tanggung jawab dalam memimpin Komisi 1 DPD RI. Kita telah menghasilkan pimpinannya, yaitu Saudara Ahmad Mukawam, ya, seorang politisi yang senior, sudah 15 tahun di DPR RI, ya mengawangi komite ini yang berkaitan masalah hukum, pemerintahan, otonomi daerah, ya, keamanan, perbatasan dan sebagainya. Didampingi oleh dua wakil ketua yang juga berpengalaman, Saudara Fahrul Rozi dari Sumatera Utara, dari Aceh, ya, yang telah berkecimpung 10 tahun dalam proses rekonsiliasi Aceh untuk otonomi khusus. Kemudian Pak dari Timur, Pak Beni Ramdhani, ya, yang politisi yang sudah hampir 10 tahun malang melintang sebagai anggota dan pimpinan DPRD. Dalam pernyataannya, Ahmad Mukawam juga menyampaikan sejumlah program yang menjadi fokus untuk direalisasikan dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan kepada Komisi 1. Saya kira Komisi 1 itu adalah bagian dari alat kelengkapan DPD yang memberikan fokus pada kedaerahan, pada daerah, baik yang pemerintah daerah, kemudian otonomi daerah, kemudian pemekaran daerah, kemudian hubungan pusat dan daerah, kemudian juga masalah berkaitan politik, hukum HAM dan ketertiban umum. Yang saya kira ini merupakan ruang yang bisa menjadi citra bagaimana DPD ke depan itu lebih kuat lagi. Nah, karena itu perkuatan di bidang visi, di bidang regulasi, di bidang pemahaman terhadap apapun yang berkaitan dengan daerah, saya kira harus dilakukan oleh teman-teman yang berada di Komisi 1. Senator asal Jawa Tengah yang juga pernah menjabat sebagai anggota legislatif dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini, meski sempat diusulkan Koalisi Indonesia Hebat sebagai pimpinan DPR RI pada Senin 6 Oktober kemarin, namun Ahmad Mukawam gagal menduduki kursi ketua parlemen setelah prosesi pemilihan MPR RI dimenangkan paket pimpinan yang diusung Koalisi Merah Putih. Ihsan Marsha dan Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Masih lemahnya Indonesia dalam menangani permasalahan suap dan korupsi membuat Hakim Agung akan bertindak tegas terhadap siapa saja yang terlibat, termasuk kasus suap dan korupsi Setia Novanto. Kasus suap dan korupsi di Indonesia sudah tak terhitung lagi. Banyak pemerintah yang lolos dari jerat hukum terkait kasus yang menghampirinya, seperti yang dialami Ketua DPR terpilih Setia Novanto yang dikabarkan memiliki rekam jejak tersandung banyak kasus suap dan korupsi. Bagi Hakim Agung Republik Indonesia Topan Gayus Lumbun, kasus Setia Novanto itu sama saja dengan kasus korupsi yang lain. Dia harus tetap adil dalam menangani kasus manapun, termasuk yang dialami oleh Setia Novanto. Perlukah koruptor dihukum berat? Itu mungkin slogan oke, artinya kita mempunyai semangat seperti itu, tetapi bagi hakim kan harus memberi putusan yang adil. Jadi saya katakan tidak yang berat. Yang adil itu bisa lebih berat dari yang berat digambarkan oleh masyarakat, tetapi yang adil menurut hukum dan menurut keyakinan hakim. Kasus korupsi bagi Topan Gayus Lumbun tidak terlampau berbeda dengan kejahatan spesifik yang lain seperti terorisme maupun narkotik. Itu semua harus ditangani dengan serius dan tepat. Rizky Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Kualitas dan integritas aparat penegak hukum di Indonesia masih perlu diperbaiki, sehingga para pelaku kejahatan dapat merasakan efek jera terhadap proses hukum di Indonesia. Bidang pembangunan hukum di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Tak hanya masalah suap dan korupsi, kualitas dan integritas aparat penegak hukum juga perlu dibenahi. Sehingga penegak hukum di Indonesia bukan hanya simbol saja. Seperti yang dijelaskan oleh Hakim Agung Republik Indonesia Topan Gayus Lumbun, penegakan hukum pemerintahan Jokowi JK harus diawali dengan hal yang baru dan aparatur-aparatur yang tepat. Berharap pemerintahan baru lebih berkonsentrasi pada pembenahan hukum nasional. Kepemerintahan yang ada nanti, maka faktor penegakan hukum haruslah diawali dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang mempunyai ciri-ciri berbeda,
hal-hal yang dimulai dengan bagaimana menempatkan aparatur yang tepat. Tadi saya sangat berbincang informal dengan Kabar Reskrim Pak Suhardi. Beliau memberhentikan, memindahkan sebagian besar dari anggotanya di Barreskrim Mabes Polri. Ini salah satu harapan yang saya tuangkan dalam makalah saya ini adalah ke depan kita harus memulai dengan aparatur-aparatur yang justru bisa membuat masyarakat percaya kembali pada hukum. Masyarakat yang awalnya tidak percaya pada aparatur negara sehingga pulih kembali pada kepercayaan penegak hukum di Indonesia. Adanya komitmen dan leadership yang baik dan juga dapat berefek yang berkelanjutan hingga kalangan bawah. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam berita dan analisa. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita dan Analisa. Setelah lolos seleksi tahap 3, 6 calon pimpinan diwawancara oleh panelis pada Kamis kemarin. Dari 6 calon tersebut, 1 diantaranya adalah Bushro Mukhodas yang juga menjabat Wakil Ketua KPK periode 2011-2014. Dalam wawancara terbuka oleh panelis, para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memaparkan visi dan misinya serta programnya jika lolos ke tahap selanjutnya. Kegiatan ini dibuka oleh salah satu panelis, Har Kristuti, yang juga didampingi beberapa panelis lain, diantaranya Renat Kasali, Eri Riana, Imam Prasojo, Widyo Pramono, dan Komarudin Hidayat. Setiap calon diberikan waktu sekitar 60 menit untuk memaparkan visi dan misi dan menjawab pertanyaan panelis. Dari ke-6 calon, nantinya akan dikerucutkan menjadi 2 orang untuk calon pimpinan KPK periode 2014-2018. Kemudian 2 nama tersebut nantinya akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan dilanjutkan ke DPR pada 13 Oktober mendatang. Bushro Mukhodas peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award tahun 2008 menjadi kandidat yang diperhitungkan karena memiliki visi dan misi yang lebih mengusung pada pembangunan konstitusi yang baik, masyarakat sipil yang lebih diperkuat dengan pendidikan pencegahan korupsi. Calon pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi lainnya yaitu Iwayan Sudirta, anggota DPD 2009-2014, Robi Aryabrata, Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet, Ahmad Taufik, jurnalis Tempo sekaligus pengacara, Subagio, pegawai Biro Perencanaan Anggaran KPK, dan Yamin Ginting, dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Dalam wawancaranya, Bushro Mukhodas tetap berkomitmen pada pemberantasan korupsi, karena di Indonesia korupsi sudah menjadi wabah yang merusak negara. Panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menentukan 6 nama calon yang lolos proses profil asesmen. 1 diantaranya yaitu Muhammad Bushro Mukhodas yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia menjadi tantangan bagi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendatang. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang semakin merusak negara. Itu menjadi kewajiban setiap warga negara karena korupsi itu sudah merupakan bentuk terrorizing terhadap kemanusiaan yang otentik, terrorizing kepada rakyat, terrorizing kepada negara, pada konstitusi, dan tidak lama lagi itu akan menjadi wabah penyakit kronis ya, kanker yang dahsyat gitu, dan akan bisa merontokkan negara ini. Dan itu kalau terjadi tenggelam negara ini. Adanya kelemahan-kelemahan potensi KPK menjadi tantangan Bushro Mukhodas untuk memberantas korupsi. Dengan melanjutkan yang sudah dibangun juga menguatkan masyarakat sipil yang cerdas. Selain itu BPKP dan BPK mengadakan riset juga untuk pendidikan pencegahan korupsi di setiap daerah. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta.
Para intelektual di bidang energi menggelar seminar energi nasional yang diikuti lebih dari 200 peserta dari institusi pemerintah, baik BUMN, organisasi energi maupun para akademis. Para intelektual energi mengadakan seminar bertajuk Energi Baru Terbarukan sebagai Pilar Ketahanan Energi Nasional dan Kajian Kondisi Kelistrikan Provinsi Sumatera Utara. Maksud dari kegiatan ini, menurut Ketua Penyelenggara Muhammad Rashid, untuk mengetahui dan memahami peran kebijakan dan program pemerintah pusat ataupun daerah dalam memanfaatkan energi baru praelektrifikasi. Saat ini elektrifikasi di Indonesia 81,51%, sementara rasio energinya baru 11,51%. Contohnya Sumatera Utara yang saat ini mengalami keruntuhan ketahanan energi di sistem kelistrikan dan mengalami pemadaman bergilir karena defisit daya pembangkit sebesar 850 MW. Jadi pertama kita akan memberikan sebuah working paper ya, pemikiran bagaimana agar pemerintah atau negara kita tidak tergantung kepada energi fosil lagi. Karena apa? Karena di negara kita ternyata banyak sekali energi baru yang bisa kita produksi dalam listrik ini, terutama untuk Sumatera Utara. Seperti sama-sama kita ketahui, di Sumatera Utara itu ada PLTA yang sangat besar, namanya PLTA Saan ya, yang punya kemampuan 600 MW. Dan ini sebenarnya kalau sebahagian diberikan kepada Sumatera Utara akan menjadi solusi bagi persoalan listrik di Sumatera Utara. Tujuan akhir dari kegiatan tersebut difokuskan pada wilayah Sumatera Utara, khususnya rekomendasi kajian ilmiah ketahanan energi dan pemanfaatan energi baru yang harus ditindaklanjuti oleh stakeholdernya. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Kegaduhan politik yang terjadi dalam proses pemilihan pimpinan DPR dan MPR merupakan proses yang wajar dalam sistem pemerintahan demokratis. Meski begitu, terbelahnya antara kekuatan parlemen dengan kekuatan eksekutif menjadi konsekuensi yang harus diterima. Konsekuensi proses politik yang akhirnya membentuk pemerintahan menjadi terbelah antara kekuatan politik parlemen dengan kekuatan politik yang menguasai eksekutif tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Menurut Philips Vermonte, perbedaan konstelasi politik antara legislatif dengan eksekutif harus dipandang sebagai bagian dari bekerjanya check and balance dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Parlemen itu baik, bahwa ada pembelahan government itu baik, satu DPR dikuasai oposisi, eksekutif dikuasai oleh yang lain, itu dalam jangka panjang akan baik. Karena apa? Karena kita ke depan berarti harusnya mereka akan, kita bisa lihat posisinya masing-masing. Tidak seperti sejak 98 kita tidak bisa membedakan partai yang satu dengan partai yang lainnya, karena semua sama aja ya. Tapi dengan mereka memutuskan sekarang membelah di koalisinya pimpinan Prabowo dan koalisinya PDIP, kita besok akan bisa menilai, masyarakat akan bisa menilai posisi masing-masing koalisi ini dalam isu-isu yang penting buat masyarakat. Philips menambahkan kegaduhan politik akan bisa dihadapi oleh kepemimpinan presidensial yang kuat dan didukung rakyat. Di satu sisi pembelahan pemerintah juga ada positifnya, sehingga masyarakat bisa dapat langsung menilai posisi masing-masing koalisi. Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Indonesia dan Jerman menandatangani kerjasama Statement of Cooperation on Trade Promotion. Hal ini akan membuat Indonesia jadi negara impor promotion desk pertama di ASEAN yang mendapat fasilitas promosi perdagangan secara komprehensif di Jerman. Penandatanganan kerjasama promosi perdagangan Indonesia-Jerman dilakukan pada saat acara pameran dagang terbesar di Indonesia, yaitu Trade Expo Indonesia ke-29. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak mengatakan, cakupan kerjasama tersebut fokus pada 3 kelompok produk ekspor Indonesia ke pasar Jerman. Ketiga kategori produk tersebut merupakan produk ekspor utama dan prospektif bagi Indonesia. Promotion activities, jadi ada beberapa komoditi yang akan dibantu di dalam meningkatkan ekspor dari produk itu. Sebagai contoh adalah untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian juga untuk beberapa produk pharmaceutical, herb, food ingredient, dan juga kosmetik. Kerjasama ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pelaku usaha Indonesia.
Melalui kerjasama ini, IPD Jerman akan memberikan program capacity building, menghubungkan website kedua organisasi untuk promosi perdagangan, serta menyediakan informasi perkembangan peluang pasar Jerman untuk beberapa produk tertentu. NUS meyakini kerjasama ini dapat menjadi salah satu instrumen efektif bagi eksportir Indonesia. Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam berita dan analisa. Terima kasih masih bersama kami di Berita dan Analisa. Pondokan Arafah dan Mina belum terasa nyaman bagi jamaah haji Indonesia karena kepadatan dan fasilitas yang sangat terbatas sehingga membuat beberapa jemaah haji mengalami stres. Tinggal di Arafah dan Mina memiliki kesan tersendiri bagi jamaah haji Indonesia. Puncak haji adalah wukuf dan Arafah. Seharusnya fasilitas di dua lokasi ini perlu dibuat lebih nyaman. Namun sayangnya saat ini jamaah haji Indonesia masih merasa kurang nyaman. Seperti pondokan di Arafah misalnya yang tidak dilengkapi pendingin baik kipas angin apalagi AC, sehingga saat cuaca di Arafah mencapai 43 hingga 45 derajat, pondok sangat panas dan membuat prosesi ibadah tidak nyaman. Kadang pondokan di Arafah dan Mina kecil. Dalam satu pondok diisi 50 hingga 60 orang, hingga untuk bergerak saja sulit, apalagi bila ditambah dengan barang bawaannya. Maka pondokan itu terlihat sangat sumpek. Salah satu pondok di Mina diisi 60 jamaah, padahal layaknya hanya 40. Keluhan jamaah lainnya adalah karpet atau permadani yang disediakan sangat kotor, diperkirakan sudah lebih dari 10 tahun dan dipakai ulang tanpa pernah dicuci. Sedangkan tenda tampak sudah kusam. Jamaah haji Indonesia juga mengesalkan terbatasnya sarana WC dan tempat wudhu. Akibatnya antrean tidak bisa dihindari, maka berebutan tempat untuk wudhu dan mandi pun kerap terjadi selama berada di Arafah dan Mina. Cerita lain pondokan Mina adalah lokasi ini menjadi tempat bercukurnya jamaah haji Indonesia, sehingga usai melempar jumroh akobah, kegiatan tahalul dilanjutkan dengan menggundul rambut. Maka pondokan pun tampak ramai dengan tukang cukur dadakan. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Pembangunan fasilitas jamarat yang semakin baik membuat proses ibadah haji di 3 lokasi dengan kepadatan tertinggi menjadi lebih nyaman. Pembangunan fasilitas jamarat sungguh luar biasa. Semoga tragedi Mina tidak terulang lagi. Untuk itulah pemerintahan kerajaan Saudi Arabia terus memperluas jamarat mulai dari akses masuk menuju dan keluar dari jamarat sampai kepada prosesi pelemparannya. Dengan perluasan akses jamarat di mana jamaah bisa melempar di 3 tingkat, maka jamaah kini merasa lebih nyaman. Saat ini jamarat bisa menampung 500.000 jamaah setiap jamnya. Menurut Menteri Perkotaan dan Pedesaan Arab Saudi, Pangeran Mansur bin Miteb, besarnya daya tampung itu karena telah selesainya pengerjaan jembatan menuju Mina. Proyek pembangunan jembatan menuju Jamarat menelan biaya hingga 2 miliar real Saudi atau sekitar 6,50 triliun rupiah. Tentu saja dengan pembangunan yang masih dilakukan, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan jamaah dapat menikmati kenyamanan yang lebih baik lagi. Pemerintah Arab Saudi tidak saja melakukan perbaikan fasilitas, tapi juga melakukan perbaikan manajemen keamanan dan pengawasan. Saat jamaah melakukan proses menuju Jamarat, dapat menyaksikan helikopter keamanan kerajaan melakukan patroli, demikian juga dengan petugas yang melakukan tutup buka berbagai akses keluar masuk jamaah. Cerita lain kini jamaah sudah bisa menikmati transportasi kereta api dari Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sayangnya kereta api ini belum digunakan jamaah haji Indonesia.
Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Prosesi ibadah haji Armina, Arafah, dan Mina sebagai puncak haji telah selesai. Kini sebagian jemaah haji Indonesia telah siap untuk menuju tanah air. Namun sebagian lainnya khususnya jamaah gelombang kedua siap menuju Madinah. Berikut wawancara tim TVMU dengan pimpinan KBIH Muhammadiyah Banyumas usai pelemparan jumroh. Kegembiraan tampak di wajah jamaah haji Indonesia yang telah selesai melakukan pelemparan di jumroh. Perjalanan dari pondokan di Mina ke jumroh yang memerlukan energi dan kewaspadaan telah mereka selesaikan dengan baik. 3 jumroh, Wula, Wusta, dan Aqobah telah mereka lempar. Walaupun dalam suasana berdesakan, jamaah haji Indonesia umumnya melakukan pelemparan di lantai 3 lebih lengang bila dibandingkan dengan lantai 1 atau 2. Usai pelemparan jumroh, jamaah haji Indonesia kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Selanjutnya siap-siap untuk kembali ke tanah air bagi gelombang pertama atau ke Madinah bagi jamaah gelombang kedua. Kami melakukan wawancara dengan Ketua KBIH Muhammadiyah Banyumas yang masuk dalam kloter Solo, Amin Yusro Hadi. Ia memimpin 200 lebih jamaah. Alhamdulillah kondisi jamaah dalam keadaan sehat walafiat. KBIH Muhammadiyah Banyumas, itu ada 6 rombongan. Yang 3 rombongan muda-muda saya lepas di depan, yang duluan. Nah yang tua-tua ini yang belakang, 3 rombongan. Iya Pak. Ada berapa orang semua Pak? 262. Ya, 62 lebih. Ya. Nama KBIH-nya KBIH? KBIH Muhammadiyah. Sehat-sehat semua Pak? Sehat-sehat semua. Ini gelombang kedua, gelombang pertama? Ini gelombang kedua. 2 ya Pak, berarti? 8 SOC. Sudah ke Madinah ya Pak ya? Sudah, belum. Oh iya. Gelombang kedua belum. Gimana jemaah sehat semua Pak? Sehat semua, alhamdulillah. Saiful Hadi memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah untuk TVMU. Perjalanan dari pondokan jamaah haji di Mina menuju Arafah menjadi titik yang mendapat perhatian serius. Trauma tragedi Mina yang merenggut banyak jamaah haji masih terasa. Namun berbagai ritual yang dilakukan jemaah berbagai negara menjadikan proses pelemparan terlihat sangat menarik. Seperti yang dilakukan jamaah dari Uzbekistan, berikut liputannya untuk Anda. Doa dan pujian yang dilantunkan jamaah haji asal Uzbekistan, negara pecahan Uni Soviet itu, memberi perhatian seluruh jamaah haji yang sedang menuju Jamarat. Perjalanan dari pintu terowongan Mina menuju lantai 3 berjarak 2 km tidak terasa jauh karena jamaah dapat menikmati lantunan doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang perjalanan menuju dan kembali dari Jamarat, berbagai ritual dalam bentuk puji-pujian itu terdengar mengisi panjangnya terowongan. Terowongan yang panjangnya lebih dari 700 meter itu memiliki akustik yang apik untuk melantunkan puji-pujian, karena gaung suara menjadi sangat enak didengar. Jamaah haji Indonesia banyak yang melantunkan talbiyah secara bersama, demikian juga jamaah dari berbagai negara, tentu saja dengan versi dan gaya suara yang berbeda. Sesekali terdengar takbir, karena bersamaan dengan pelemparan di hari pertama adalah hari Nahar, di mana penduduk yang tidak sedang melakukan ibadah haji merayakan Idul Adha. Ritual yang dilantunkan jamaah haji asal Uzbekistan terasa sangat indah dan enak didengar. Doa seperti La ilaha illallah mereka bunyikan dengan nada suara yang berbeda. Terowongan Mina menjadi sangat asik, langkah kita pun terasa ringan, karena kita pun ikut bertalbiyah dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saiful Hadi memberitakan dari Mina untuk TVMU. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Terus saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Saya Rizky Nurul Ilmi dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.